Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kali ini kita akan bahas adalah kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Kemarin aku baru aja menonton video wawancaraku dengan Dr. Hastri yang merupakan ahli forensik di Indonesia yang juga merupakan salah satu tim di otopsi kedua dari kedua korban, yaitu adalah Amel dan juga Ibu Tuti yang meninggal dibunuh di 18 Agustus 2021. Ada beberapa poin yang menurut aku ini penting banget dan juga menarik untuk kita perdalam, dan karena aku juga paham Dr. Hastri walaupun beliau adalah seorang dokter forensik, tapi lembaga tempat beliau bekerja adalah masih di pihak kepolisian, yang artinya ada banyak hal yang sifatnya adalah kewenangan dari penyidik dari Polda Jabar, dan itu harus kita hargai prosesnya. Ada beberapa hal yang menarik pada saat teman-teman komentar di channelnya beliau dan juga tanya Anjas nih, kok begini, kok begitu, apalagi mengenai topik mengenai psikopat dan juga sosiopat ya. Tidak akan aku bahas semuanya, tapi ada beberapa poin yang akan aku bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai psikopat dan juga sosiopat. Jadi aku sempat tanya dengan Dr. Hastri di videonya beliau ya, bahwa aku udah bilang gini kan ya, dokter, aku sudah melihat jujur foto-foto dari kedua korban, Amel dan juga Ibu Tuti, itu kok kesannya apa ya, si pelaku pembunuhan tersebut, mereka itu melakukan aksinya bukan sekedar untuk menghilangkan nyawa, tapi kok terkesan ada kekesalan. Sebagai gambaran teman-teman, yang aku lihat adalah pertama dari Amel ya. Amel tuh ada matanya itu yang sebelah kiri atau kanan, itu yang bengkak. Itu kan adalah pukulan, kemudian ada luka-luka juga bengkak. Kemudian pada saat aku ngobrol seperti itu dan Ibu Hastri bilang yang lebih parah adalah Ibu Tuti ya, karena kebenciannya terlihat dari situ, dan memang aku juga melihat Ibu Tuti ada keretakan yang luar biasa, pokoknya sangat mengerikan sekali gambarannya. Tapi dari kedua kondisi terakhir tersebut menunjukkan menurut aku bahwa bukan tujuan utamanya memang adalah membunuh, benar, untuk menghabisi, tapi untuk proses kesananya sepertinya para pelaku tuh sangat menikmati proses untuk menyakiti mereka, karena dengan luka-luka yang didapatkan kedua korban itu sudah sangat jelas bahwa mereka tuh sangat kesakitan sekali. Kalau sekedar hanya mau dihabisi kan bisa aja langsung ditusuk jantungnya atau bagian-bagian vital, bisa langsung cepat matinya. Tapi ini enggak, mereka disiksa dulu dengan benda-benda tumpul. Kita bisa melihat dari kondisi terakhir yang itu ingin mengindikasikan bahwa ingin menyakiti lebih dulu. Itu kan makanya waktu aku nanya dengan Dr. Hastri, apakah si pelaku ini psikopat atau sosiopat? Menurut beliau adalah psikopat. Coba kita simak salah satu cuplikannya berikut ini. Menurut Ibu, apakah sosiopat atau psikopat? Psikopat kalau saya. Psikopat. Soalnya jelas sekali saya kayak merasakan luka-luka yang dia buat ke korban itu, seperti dia itu. Menikmati Dan itu sesuatu yang memang mempengaruhi dia secara kepribadian, kayak mungkin ketemu orang baik-baik saja. Jadi Dr. Hastri menilai bahwa itu adalah indikasinya ke psikopat. Jadi psikopat itu artinya ya memang mereka suka melakukan kekerasan, kriminal, menyayat makhluk hidup, baik itu manusia ataupun bukan, mereka sangat menikmati. Dan itu kategorinya adalah psikopat, dan kita nggak bisa menilai seseorang itu psikopat atau bukan hanya dari luarnya aja. Bisa aja dari luar terlihatnya lugu, alim, baik, pendiam, tipikal anak daerah, mungkin seperti itu, tapi padahal pada saat dia sudah mulai kambuh psikopatnya, dia bisa langsung melakukan hal-hal yang sangat sadis seperti itu. Nah, juga sama Dr. Hastri bilang, banyak kok orang-orang yang mukanya sangar, serem, mungkin vokal, tapi ternyata ngelihat darah aja takut. Itu kan sesuatu hal yang memang nggak bisa kita lihat dari pandangan mata. Makanya banyak, jangan terlalu percaya dengan pandangan mata teman-teman ya. Saat kita berpikir kritis, memang benar kita harus melihat dari apa yang terlihat, tapi kadang apa yang tidak terlihat itu bisa dirasakan oleh hal-hal yang sifatnya adalah pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Makanya aku bilang dari kasus Subang ini, jangan lagi rely kepada sesuatu hal yang bisa dilihat dari sosial media ataupun, ya kita lihat ya banyak saksi sudah mulai bicara, sudah banyak sekali bicara di media massa, YouTube ataupun juga media TV nasional. Menurut aku kita nggak boleh hanya mengejudge, melihat hanya dari luarnya aja, karena kita nggak tahu secara keseluruhan seperti apa. Psikopat, aku sih ya agak ya
kita nggak bisa mengejudge. Sekarang kan aku ngomong ini ngebahasnya mengenai sosiopat atau psikopat. Jadi psikopat dan sosiopat itu sama-sama, artinya actionnya sama, melakukan sadistic behavior lah ya, tapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan lahir, sedangkan sosiopat itu karena pengaruh lingkungan. Ya, agak lebih detailnya kalian tonton di videonya Dr. Hastri, kan di situ aku jelaskan lebih detail, jadi nggak akan aku ulang lagi semuanya. Oke, kita lanjut lagi apa yang disampaikan Dr. Hastri mengenai kasus Subang ini, karena menurut aku juga aku melihat ya, Dr. Hastri ini sepertinya punya beban mental. Jadi teman-teman, pada saat aku ngobrol dengan beliau, aku mau garis bawahi dan juga disclaimer, aku tidak pernah bertanya sesuatu hal yang sifatnya adalah ranah penyidik, karena aku tahu lembaga institusi tempat beliau bekerja adalah kepolisian, dan yang berhak mengumumkan, yang menjelaskan semuanya adalah penyidik dari penyidik dari Polda Jabar. Dan aku bertanya sesuatu hal yang sifatnya adalah area-area yang masih bisa diperbincangkan, apalagi saksi dari kasus Subang kan berbicara sudah banyak sekali di media massa. Jadi menurut aku kita membahasnya adalah sesuatu hal yang sifatnya tidak terlalu takutnya aku juga nggak mau ya info-info yang aku sampaikan di YouTubeku justru malah membuat si para pelaku mengetahui strategi berikutnya apa yang harus dipersiapkan untuk mengcounter hal-hal yang sedang dipersiapkan oleh penyidik dari Polda Jabar. Jadi itu yang harus aku disclaimer terlebih dulu ya. Lanjut apa yang dikatakan Dr. Hastri, poin ini juga sangat penting bagi aku. Tapi saya sendiri berjuang dengan cara saya, dan apapun itu untuk keadilan, benar Mas Anjas. Tapi kan banyak hal-hal yang itu tadi mentok, dan saya selalu bilang kalau ada yang tanya ya bismillah. Jadi Dr. Hastri bilang ada banyak hal mentok dan saya berjuang dengan cara saya sendiri. Oke. Banyak hal yang mentok. Ini sepertinya linear dengan keterangan dari Pak Benny Mamoto ya, yang juga mengatakan ada banyak hal yang mentok. Aku sempat ngomong ya waktu di video tentang Subang di sebelumnya bahwa tentang DNA, dan aku juga kurang setuju jika bagian mengenai Pak Benny juga sempat mengatakan bahwa sudah dilakukan optimalisasi. Ya, kan kalau optimalisasi itu tentunya ada banyak alat bukti kan ya. Misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan sebagainya lah. Alat bukti ada 5 jenis tersebut. Tapi pada saat aku bahas mengenai keterangan ahli gitu kan ya tentang DNA, apakah sudah dilakukan optimalisasi misalnya adalah mengenai pencocokan DNA yang belum diidentifikasi punya siapa, dicocokkan paling mirip dengan siapa. Pada saat aku tanyakan ini ke Dr. Hastri pun, Dr. Hastri nggak menjawab ya, karena itu adalah ranah dari penyidik dan aku menghargai sekali apakah itu sudah atau belum. Tapi paling nggak, walaupun si pelakunya nonton video ini, dia pun juga tidak bisa melakukan apapun karena itu adalah data ilmiah kan ya, karena itu tidak menjadi serta-merta satu-satunya alat bukti, karena pada saat sudah diketahui itu ternyata dekat dengan saksi mana, DNA-nya itu kan bisa digabungkan, diintegrasikan dengan data-data lainnya, nggak bisa berdiri sendiri begitu. Dan mentok ini menurut aku adalah bagian mungkin yang saksi kali ya. Tapi kalau untuk alat bukti tentang keterangan keterangan ahli, menurut aku ini adalah poin yang paling utama sekali. Aku lihat dari berbagai kasus, baik itu Indonesia ataupun dunia ataupun di Thailand juga, biasanya kasus seperti ini tuh adalah bisa dipatahkan dengan alat bukti yang merupakan dari keterangan ahli. Di sini yang akan aku bahas adalah mengenai Dr. Hastri adalah bagian tim kedua ya, di otopsi kedua. Otopsi pertama biasanya memang lebih banyak digunakan data-data dari otopsi pertama, tapi bukan berarti otopsi kedua akan dikesampingkan begitu aja. Itu tergantung dari kontennya seperti apa. Kalau menurut aku otopsi kedua ini lebih lengkap dibandingkan otopsi pertama, tapi dua-duanya harusnya dipakai karena untuk saling melengkapi satu sama lain, karena kita ketahui ya di awal kasus Subang ini kan ada dugaan bahwa ada ketidaksiapan dari sebagian petugasnya, ada bukan ketidakmampuan, tapi ketidaksiapan tadi itu aja. Dan ini takutnya dijadikan sebagai si rombongan pelaku memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk membuat kasus ini cukup lama. Makanya menurut aku sih cukup berhasil ya dari para pelaku. Mereka tahu sekali kelemahan-kelemahan dari penyidik dan mereka memainkan semuanya ini, dan terbukti sudah lebih dari 10 bulan ternyata kasus ini belum terungkap juga. Jadi ini adalah bagian yang memang perlu dioptimalisasikan adalah keterangan dari
para ahli, nggak lagi rely kepada para saksi, karena saksi kan diperiksa sudah belasan kali ya, ada yang sudah belasan kali, kalau sudah diperiksa lebih dari 1 kali aja, itu sudah nggak reliable lagi. Mereka sudah sadar apa yang harus dipersiapkan, mereka sudah tahu apa yang akan dipertanyakan, jadi mereka sudah well prepared. Takutnya yang dikatakan oleh para saksi bukan lagi kenyataan, tapi adalah sebuah framing, ataupun juga hal-hal yang sebenarnya apalagi sudah ada kuasa hukum, mereka pasti juga sudah diberikan nasihat oleh kuasa hukumnya, dan pada saat mereka diperiksa pun kuasa hukumnya selalu berada di sebelah para saksi, yang artinya haknya mereka tuh akan selalu dijaga. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau masih berpikir, wah jangan-jangan ntar saksi ini di kantor kepolisian digebukin, diituin. Nggak mungkin, apalagi kalau itu sudah ada pengacaranya. Pengacara itu selalu duduk di samping ya, selalu bersebelahan sepanjang pemeriksaan. Mau pemeriksaan BAP, ataupun juga kesehatan, atau tes apapun, pengacara selalu berada di samping kliennya. Itu adalah keuntungan pada saat seorang saksi sudah punya pengacara. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya. Otopsi saya pertama, yang kedua dan pertama, misalnya ketemu ya alatnya. Mungkin yang pertama di visum tidak menyebutkan jenis alatnya dan tidak cocok. Tapi kalau saya sebutkan di visum kriteria alatnya seperti apa dan dari lukanya apa, terus dicocokkan, cocok ya pakai visum saya, bisa seperti itu. Karena ini adalah mengenai alat ya, alat untuk dilakukan pembunuhan ke Ibu Tuti, karena suka nggak suka, alat itu adalah bagian yang penting juga, karena untuk ya keterangan alat bukti juga teman-teman. Ini pada saat aku tanya apakah yang akan dipakai autopsi yang pertama atau kedua, ya tergantung dari konten yang mana yang lebih lengkap, mana yang lebih make sense secara logika dan juga secara sains. So, menurut aku sih kasus Subang ini kalau bener-bener optimalisasi di bagian adalah mengenai keterangan ahli, nggak melulu mengenai otopsi, tapi juga CCTV dan sebagainya, harusnya kasus ini sudah bisa terpecahkan teman-teman. Itu adalah tidak sekedar kata-kata dengan data-data yang sudah kita bahas selama ini. Menurut aku pada saat tim penyidik ataupun juga kita masih ingat ya di awal tahun ini juga Kapolda Jabar mengatakan, wah kado awal tahun, mau puasa lebaran. Itu karena memang sudah ada data-data yang kuat sekali. Ini nggak perlu lagi kita mendapatkan gelar S3 atau profesor. Ini adalah logika berpikir. Karena apa? Hanya dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan 1 orang tersangka. Menurut aku kalau dihitung-hitung sudah banyak alat bukti, sudah lebih dari 4 alat bukti yang bisa dikenakan ke beberapa orang untuk menjadi tersangka. So, itu adalah update terkini terkait dengan kasus Subang. Mudah-mudahan di bulan ini atau bulan depan, sebelum 1 tahun kasus Subang segera terungkap siapakah orang yang menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus 2021 lalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, comment, dan please subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.